Pernahkah satu pertanyaan kecil membuat ruangan penuh terperangah? Di video ini, seorang anak muslim berusia 8 tahun mengangkat segelas susu dan melontarkan logika sederhana yang membuat seorang profesor ateis memilih menahan kata. Tanpa suara tinggi, tanpa celaan, hanya penalaran jernih yang menyalakan rasa ingin tahu. Tonton sampai akhir, karena momen ini menunjukkan betapa kekuatan akal sehat bisa menenangkan debat paling panas. Siap untuk menyaksikan detik ketika suasana berubah total? Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Tinta Waktu yang menghadirkan kisah inspiratif, dialog cerdas, dan pelajaran hidup yang menyejukkan. Hari ini, kita mengikuti sebuah sesi tanya-jawab di kampus yang berakhir tak terduga. Sebelum mulai, bantu channel ini berkembang, klik like, tekan subscribe, aktifkan lonceng, dan bagikan video ini ke temanmu. Dukunganmu membuat kami terus berkarya, menghadirkan konten yang bermanfaat dan menumbuhkan rasa ingin tahu. Tulis juga pendapatmu di kolom komentar ya. Sore itu, langit memerah di atas kampus. Aula utama dibuka lebih awal karena animo membludak, kursi tambahan berderet sampai lorong. Di panggung, seorang profesor filsafat tersohor berdiri tenang. Dikenal karena retorika tajam dan kebiasaannya menguji keyakinan. Acara ini tanya jawab terbuka, tempat argumen diuji, bukan orangnya. Di barisan depan, Raffi, anak muslim 8 tahun duduk di samping ayahnya. Ia gemar membaca sains dan kisah teladan. Matanya berbinar menatap panggung. Saat sesi dibuka, beberapa mahasiswa langsung mengangkat tangan. Ada yang ingin memaparkan kosmologi, ada yang menyoal moralitas tanpa rujukan transenden. Riuh rendah harapan memenuhi aula. Di tengah keriuhan, tangan kecil Raffi terangkat. Moderator sempat ragu, lalu tersenyum dan menunjuknya. Silakan, adik kecil di depan. Siapa namamu? Raffi berdiri, merapikan ransel, memperkenalkan diri singkat. Sejenak terdengar gumaman. Sebagian mengira ia akan bertanya remeh. Profesor menunduk sedikit. Pertanyaan yang jujur tak pernah terlalu kecil, katanya. Raffi memegang mikrofon dengan 2 tangan. Pak, saya ingin bertanya, tapi saya butuh satu benda. Ruangan hening. Bisa dibawakan segelas susu ke panggung? Panitia bergegas. Beberapa orang tersenyum, ada yang saling berpandangan heran. Tak lama, segelas susu putih diletakkan di meja kecil. Kamera menyorotnya dan menayangkan ke layar belakang. Raffi mengucap terima kasih, lalu menatap permukaan susu yang halus. Suasana berubah. Yang tadi ramai, kini menahan napas. Tidak ada sindiran, hanya rasa ingin tahu yang mengikat perhatian. Raffi mengangkat gelas setinggi dada. Ia belum berargumen, baru menyiapkan panggung bagi logika yang dapat disentuh indera. Pilihan medium itu mengundang pengalaman sehari-hari, konkret dan dekat. Sejak momen itu, arah diskusi terbentuk. Perkara besar, keberadaan, sebab, makna, ditelusuri lewat hal sederhana. Aula bersiap menyimak. Kejutan kecil terjadi bahkan sebelum kalimat pertama Raffi tuntas. Semua mata ke gelas. Raffi menatap gelas itu, lalu menoleh ke profesor. Pak Profesor, apakah susu ini ada? Beberapa mahasiswa tertawa kecil. Pertanyaan terdengar terlalu sederhana. Profesor mengangguk. Tentu saja. Raffi melanjutkan. Kalau semua orang memejamkan mata bersamaan, apakah susu ini hilang? Tidak, jawab profesor. Kalau saya tidak suka susu, apakah ketidaksukaan mengubahnya jadi air? Tidak, susu tetap susu. Raffi tersenyum. Berarti keberadaan tidak bergantung pada selera, dan persepsi kita tidak mengubah hakikat. Kamera menyorot dinding gelas. Objek itu nyata dan terukur. Raffi menaruh gelas. Seringkali saat kita tidak menyukai sesuatu, kita merasa hal itu tak semestinya ada. Tetapi ketidaksukaan bukan alasan untuk meniadakan. Bila saya menutup mata, bukan susu yang lenyap hanya akses saya untuk melihatnya. Raffi mengubah sudut pandang. Kalau ruangan ini kosong, apakah susu tetap ada? Profesor menimbang. Ya, selama tidak ada proses yang mengubahnya. Raffi mengangguk. Ada perbedaan antara yang ada dan yang disadari.
kesadaran kita terlambat, tetapi kenyataan tak menunggu persetujuan. Kalau begitu, ketika seseorang berkata, "Saya tidak percaya pada X," maka X tidak ada. Apakah itu logis? Profesor menggeleng, "Itu loncatan yang tidak sah." Raffi menegaskan, sama halnya dengan susu ini, keberadaannya tidak berubah oleh rasa suka, tidak bergantung pada tutup mata, dan tidak menanti persetujuan. Penolakan pribadi bukan bukti, itu cermin hati, bukan status objek. Dialog singkat itu membuka pintu. Jika susu tak bergantung pada persepsi, bagaimana dengan hal yang lebih besar dari kita? Renungkan. Setelah jeda, Raffi meminta setetes kopi. Panitia menyodorkan pipet kecil. Ia mengangkat gelas susu, lalu meneteskan kopi. Sekejap, putih yang bersih berubah keruh di permukaan, membentuk pusaran. Raffi menunjuknya. Hanya setetes bisa mengubah tampilan. Raffi melanjutkan. Sering kita menilai sesuatu dari noda paling mencolok. Melihat keburukan segelintir orang, kita menyimpulkan keseluruhan ajaran atau komunitas buruk. Itu seperti menilai satu gelas susu dari setitik kopi. Bisik-bisik muncul. Analogi itu dekat dengan kebiasaan umum. Generalisasi tergesa. Raffi mengaduk perlahan, lalu berhenti. Lihat, bagian bawah gelas masih putih. Kalau kita terpaku pada noda, kita kehilangan pandangan atas isi yang jauh lebih banyak dan masih baik. Ia menatap profesor. Bapak sering menunjukkan kontradiksi dan kesalahan orang beragama. Itu penting agar kita belajar. Tapi adilkah menyimpulkan inti ajaran salah total karena sebagian kecil penganut? Profesor tampak tertarik. Kau mengingatkan kekeliruan umum dalam penalaran, ujarnya. Raffi mengangguk. Beda antara bukti tentang bagian dan kesimpulan tentang keseluruhan. Raffi menoleh ke audiens. Jika saya menilai seluruh laut dari buih tepi pantai, saya menolak samudera, padahal buih hanya bagian kecil dari gelombang. Ia menunjuk gelas lagi. Noda membuat kita waspada. Itu baik. Namun bila noda jadi satu-satunya lensa, kita kehilangan keadilan. Raffi mengangkat tisu, menyerap pusaran. Warna gelap berkurang, tak hilang total. Begitulah perbaikan. Tak selalu sempurna, tapi membuat keadaan lebih baik, katanya. Suasana melunak. Analogi sederhana itu mengajak menata cara menilai, bukan menyudutkan. Raffi menutup. Niat saya bukan menutupi noda, melainkan menempatkannya proporsional. Jika kita adil pada gelas susu, seharusnya kita juga adil saat menilai manusia, pengetahuan, dan keyakinan. Tepuk tangan terdengar pelan. Profesor menatap gelas yang tenang lalu mengangguk kecil. Lanjutkan. Pesan itu terasa jelas. Raffi mengangkat gelas setinggi dada. Izinkan saya merangkum 3 pelajaran dari segelas susu. Ia menatap audiens, lalu profesor. Pertama, kausalitas. Susu tidak muncul sendiri. Ada sapi, peternak, pemerahan, pasteurisasi, pendinginan, distribusi, hingga ke gelas. Setiap mata rantai menuntut pengetahuan dan keteraturan. Jika hal sederhana saja memerlukan rangkaian sebab, mengapa alam yang jauh lebih kompleks cukup dijelaskan terjadi begitu saja? Kedua, ketergantungan. Susu butuh suhu, wadah, kebersihan. Sedikit salah, terlalu panas atau dibiarkan lama, rasanya berubah dan bisa berbahaya. Alam pun demikian, gravitasi, jarak planet, komposisi udara, konstanta fisika. Sedikit pergeseran membuat hidup mustahil. Dari mana datangnya ketetapan yang menopang semuanya? Ketiga, makna dan tujuan. Susu punya tujuan, diminum, memberi gizi. Kita pun terdorong mencari makna. Jika realitas hanya kebetulan tanpa arah, mengapa benak manusia menolak ketidakberartian dan menuntut penjelasan? Raffi menaruh gelas. Saya tidak memaksakan kesimpulan, saya hanya menunjukkan tanda-tanda yang dekat, bisa diuji, dan konsisten. Pola mengisyaratkan rancangan, ketertiban mengisyaratkan asal yang tidak kacau. Ia menoleh pada profesor. Bapak menuntut definisi jelas, saya setuju,
Karena itu saya mulai dari yang paling jelas, segelas susu menawarkan petunjuk tentang sebab, ketetapan, dan tujuan. Raffi berhenti, memberi ruang napas. Jika tiga hal ini berlaku pada sesuatu yang biasa, pantaskah kita menutup mata ketika menelaah sesuatu yang lebih agung? Saat itu tak ada sorakan, hanya kertas dibalik dan bisik pendek. Raffi menutup bab. Bila penjelasan sederhana lebih memadai daripada tumpukan kebetulan, bukankah itu pilihan yang rasional? Ia tidak mengarahkan telunjuk, tidak menggurui. Yang ia tawarkan hanyalah peta kecil untuk melintasi hutan pertanyaan. Dalam hidup, kita memakai sebab akibat saat memasak dan belajar. Logika yang sama dipakai menelaah realitas. Sesaat setelah Raffi menutup kalimatnya, keheningan menyelimuti aula. Tak ada yang memaksa diam. Semua butuh jeda agar ide-ide mendarat. Profesor menatap gelas, lalu Raffi. Sudut bibirnya terangkat tipis, pengakuan atas kepantasan sebuah pertanyaan. "Raffi," ujarnya, "terima kasih. Pertanyaanmu tajam namun santun." Tepuk tangan menyebar dari baris belakang ke depan, tulus dan tertahan. Raffi menunduk dan kembali ke kursinya. Ayahnya menepuk bahu, bangga. Moderator menawarkan profesor untuk menanggapi. Profesor berdiri. "Saya sering menekankan konsistensi. Melalui susu, Raffi mengajak kita memulai dari yang jelas, perbedaan antara ada dan disadari. Selisih bagian dan keseluruhan, serta kaitan sebab, ketetapan, dan tujuan." Ia menambahkan, "Saya tak harus setuju pada semua kesimpulan yang mungkin lahir, tetapi saya mengakui kekuatan cara bertanya, jujur, tidak memojokkan, mengundang dialog." Profesor menatap Raffi. Di ruang seperti ini, kerendahan hati itu keharusan. Kadang kita merasa memahami peta, padahal peta bukan wilayah. Hening baru menyapu ruangan. Seorang pengajar yang mengakui batas mengajar dua hal sekaligus, substansi dan sikap. "Saya berhutang bacaan baru malam ini," tutupnya singkat. Audiens tersenyum. Beberapa mahasiswa hendak bertanya lagi, tetapi waktu habis. Raffi melirik gelas di panggung, kini tenang. Ia membisikkan sesuatu pada ayahnya, mungkin soal minum coklat hangat sepulang acara. Di layar, tayangan ulang tetes kopi disertai teks kecil. "Jangan menilai keseluruhan dari satu noda." Saat lampu meredup, orang-orang keluar perlahan. Tidak ada suara kemenangan atau kekalahan. Yang tersisa adalah kelegaan karena perbincangan sulit dapat berlangsung tanpa caci maki dan kesadaran baru. Pertanyaan jernih mampu membuka pintu yang lama terkunci. Beberapa peserta menatap catatan mereka, menyusun ulang argumen pribadi, dan merencanakan diskusi lanjutan di kantin kampus malam itu. Ada yang menyapa Raffi, yang lain mendekati profesor membawa daftar bacaan. Sahabat semua, pelajaran dari kisah ini sederhana namun kuat. Kebenaran sering hadir melalui hal-hal yang dekat dengan hidup kita. Pertanyaan yang jernih, sikap rendah hati, dan kesediaan mendengar dapat menyejukkan perdebatan panas serta membuka jalan menuju pemahaman. Dari segelas susu, kita belajar menilai proporsional, membedakan antara noda dan isi, antara bagian dan keseluruhan, antara penolakan pribadi dan status sebuah kenyataan. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Dukung channel ini dengan like, subscribe, aktifkan lonceng dan bagikan video ini kepada teman-temanmu. Tulis pendapat di kolom komentar. Poin mana yang paling menyentuhmu hari ini? Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga harimu penuh ilmu dan kedamaian. Jika kamu punya kisah serupa atau pertanyaan untuk episode berikut, tulis di komentar. Kami membaca satu-satu. Dukungan dan ide darimu membantu kami menyiapkan dialog bermanfaat bagi orang. Ingat, ilmu tumbuh saat dibagikan dan adab memperindah setiap argumen.